Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Febrianti, Prodi Manajemen, NIM 112011494 dari kelas MA 20B6, ingin menjawab dan mempresentasikan hasil jawaban UTS manajemen risiko. Lanjut. Yang pertama, definisi risiko berdasarkan ISO 31000 sama dengan 2018. Manajemen risiko menurut ISO 31000-2018 merupakan standar versi terbaru dari proses yang sudah dimodifikasi oleh International Organization for Standardization ISO. Indonesia menggunakan ISO 31000 sebagai standar nasional Indonesia yang sekarang dikenal menjadi SNI ISO 31000. Adanya pengetahuan mengenai prinsip ini dijadikan paradigma dan juga salah satu persyaratan mengenai praktis dan benar dan efektif. Resiko merupakan keadaan yang tidak pasti dan mempunyai dampak negatif terhadap suatu tujuan yang ingin dicapai. Kebanyakan dari kita lebih sering menangani masalah-masalah ketika sudah terjadi dibandingkan dengan memikirkan resiko-resiko yang mungkin terjadi. Manajemen risiko menjadi hal yang penting dan harus diterapkan oleh perusahaan untuk mengetahui risiko dalam merencanakan suatu kegiatan bisnisnya untuk meminimalisir rencana yang akan berdampak negatif. Selanjutnya, yang kedua adalah prinsip-prinsip manajemen risiko. Yang pertama adalah prinsip terintegrasi. Yang kedua, prinsip komprehensif dan terstruktur. Yang ketiga, prinsipnya dapat disesuaikan. Yang keempat, inklusif. Yang kelima, dinamis. Yang keenam, informasi terbaik yang tersedia. Yang ketujuh, faktor SDM dan budaya. Dan yang terakhir, upaya berkembang dan berkelanjutan. Selanjutnya, 3 kerangka manajemen risiko. Yang pertama adalah kepemimpinan dan komitmen. Kepemimpinan dan komitmen merupakan elemen inti dalam kerangka kerja ISO 31000 tahun 2018. Di sini, kepemimpinan merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang dalam upaya mempengaruhi orang lain dan berlandaskan pada tujuan organisasi. Sementara itu, komitmen adalah bentuk kewajiban dari seseorang dalam sebuah organisasi. Kepemimpinan dalam rangka kerja manajemen risiko merupakan tugas dari seorang pemimpin atau manajemen puncak. Mereka mempunyai tanggung jawab dan harus berkomitmen dalam menerapkan manajemen risiko. Caranya, para pemimpin dapat memberikan teladan serta komitmen manajemen risiko lewat kebijaksanaan, tugas, wewenang, tanggung jawab, serta akuntabilitas dalam organisasi. Selanjutnya, poin kedua adalah integrasi. Integrasi adalah komponen dalam kerangka kerja manajemen risiko menjadi landasan nyata bahwa pelaksanaan pengelolaan risiko harus dalam kesatuan yang utuh. Oleh karena itu, penerapan tidak bisa dipisahkan dari tata kelola tujuan, kepemimpinan, dan komitmen sasaran strategi serta operasional organisasi. Yang poin ketiga, selanjutnya adalah desain. Desain adalah yang merupakan proses perancangan. Proses perancangan dalam kerangka kerja manajemen risiko. Perancangan tersebut mencakup berbagai aspek, termasuk diantaranya adalah pemahaman organisasi serta konteksnya. Yang kedua, penekanan komitmen manajemen risiko dari para pemimpin. Yang ketiga, pembagian peran, tanggung jawab, kewenangan, serta akuntabilitas. Yang keempat, alokasi sumber daya. Yang terakhir, komunikasi dan konsultasi. Selanjutnya, yang keempat adalah proses manajemen risiko. Yang pertama adalah identifikasi resiko. Resiko, semisal
Sebagai contoh, supplier tidak memenuhi tenggat waktu pengiriman. Nah, probabilitasnya masuk ke medium. Dampaknya tinggi, paparannya juga tinggi. Dan mitigasinya adalah supplier menyediakan rilis sementara mingguan yang kami integrasikan, uji, dan lacak. Yang kedua, pengiriman supplier diprioritaskan jadi barang yang paling tinggi akan diterima terlebih dahulu. Terus kontingensinya adalah item dengan prioritas lebih tinggi akan dipindahkan secara internal. Yang kedua, item dengan prioritas lebih rendah akan di desktop. Yang ketiga, kelanjutan pengiriman supplier akan memberikan umpan balik ke dalam rencana proyek. Selanjutnya adalah analisis resiko. Analisis resiko di sini adalah proses penilaian terhadap resiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya resiko. Sebagai contoh, kodenya R01, sasarannya hadir pada rapat pukul 8 pagi. Resikonya bangun terlambat. Penyebabnya ada acara pada malam sebelumnya. Akibatnya terlambat menghadiri rapat atau terhambat dalam menghadiri rapat. Yang pengendalian yang ada adalah memeriksa beker sebelum tidur. Kemudian proses manajemen risiko yang ketiga adalah evaluasi risiko. Di sini evaluasi risiko adalah proses pembandingan antara level risiko yang ditemukan selama proses analisis dengan kriterian risiko yang ditetapkan sebelumnya. Evaluasi nilai risiko adalah penentuan nilai tingkat risiko untuk proses identifikasi risiko dengan pendekatan bottom up. Diawali dengan menggunakan urgency, nilai severity, dan probability untuk masing-masing risk event melalui tabel berikut. Yang keempat adalah pengendalian risiko. Pengendalian risiko adalah alat bantu bagi pengusaha dalam proses pengambilan keputusan untuk mengurangi atau menghindari risiko yang dihadapinya. Pengendalian risiko dilakukan dengan metode. Yang pertama, menghindari risiko. Yang kedua, mengendalikan kerugian. Yang ketiga, pemisahan. Yang keempat, kombinasi atau pooling. Yang kelima adalah pemindahan risiko. Kemudian yang terakhir adalah mitigasi risiko. Mitigasi risiko merupakan tindakan terencana dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemilik risiko agar bisa mengurangi dampak dari suatu kejadian yang berpotensi atau telah merugikan atau membahayakan pemilik risiko tersebut. Berikut adalah contoh dari mitigasi risiko. Contoh mitigasi risiko yang pertama, avoid, menghindari risiko. Yang pertama, manajemen akan melakukan PHK secara besar-besaran, tetapi karena akan menimbulkan dampak besar, PHK dibatalkan, tetapi dengan golden shake hand. Yang kedua, reduce konsekuensi. Contohnya, untuk mengurangi dampak kerugian besar kapal tenggelam, maka disiapkan sekoci sejumlah kapasitas penumpang. Yang ketiga, reduce likelihood, yaitu untuk mengurangi kemungkinan keterjadian salah cacat di akuntansi, dibuatlah prosedur. Yang kedua, untuk mengurangi kesalahan kerja di keamanan, disediakan buku panduan kerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.